Man ya'ish ba'di, siapa yang hidup sesudah aku mati, fasayakhtara fasayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat ikhtilaf yang sangat besar terjadi pada umat ini nanti. Lalu bagaimana kami nanti ya Rasulullah? Alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, khulafa'ur rasyidin sesudahku. Addu alaihi bin nawajid, gigit pakai gigi geraham. Apa ciri mereka ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi. Iftaraqatil yahud ala 71 firqah, Yahudi terpecah 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah, Nasrani pecah lebih banyak 72 golongan. Waftaraqat ummati ala 73 firqah, umatku lebih banyak lagi 71, 72, 73. Dan kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, itu bukan angka nominal, karena setelah dihitung Nasrani sektenya lebih dari 72. Maknanya di situ apa? 71 banyak, 72 lebih banyak, 73 lebih banyak, macam-macam namanya. Tapi kamu ikut satu. Apa ciri dia? Ma ana alaihi wa ashabi, jalan yang ditempuh aku dan sahabat-sahabatku. Inilah dia wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. MUI sudah merumuskan, tak boleh menyesatkan orang selama dia masih dari rukun iman 6, rukun Islam 5. Dia bersyahadat, dia salat, dia puasa, dia zakat, dia haji ke Baitullah, bukan haji ke gunung, ke bukit, ke gurun. Dia beriman kepada Allah, malaikat, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Ada 7 poin yang dirumuskan oleh Majelis Ulama Indonesia supaya orang tidak gampang menyesatkan dan tidak termasuk ke dalam aliran sesat. Ngaji, ngaji, ngaji. Kelompok yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, ciri-cirinya salah satunya adalah mengingkari, mengotak-atik, mengobo-obo salah satu dari rukun iman dan rukun Islam. Selama ustadz itu masih berpegang kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, rukun iman, rukun Islam, tak dia ingkari, tak dia otak-atik, tidak dia preteli, tetap dia amalkan, ikuti dia apapun ormasnya. Khudh masafa, da'ma kadar, ambil yang jernih, buang yang keruh. Terlalu banyak persamaan kita, jangan dipecah oleh khilafiyah, perbedaan-perbedaan, sedikit-sedikit perbedaan, sedikit-sedikit perbedaan, sedikit-sedikit perbedaan, padahal perbedaan kita hanya sedikit. Nabi sudah ingatkan dulu, kata Nabi SAW, sayakunu fi akhiriz zaman, akan nampak di akhir masa nanti, di masa nanti, ya, dajjalun kadzabun, ada para pendusta yang dilukiskan oleh Nabi di hadis ini dengan istilah dajjalun, ya, terambil dari kata dajjal, ya. Jadi bukan dajjal sesungguhnya, ya, tapi mengambil satu makna yang melekat pada dajjal. Dajjal itu salah satu sifatnya dia pintar, punya magic, ya, sesuatu yang membuat Anda terpukau gitu ya. Jadi nanti kata Nabi ada orang-orang yang pintar, kalau dia mengeluarkan kata-kata bisa membuat Anda terpikat gitu, kayak benar kalimatnya, ya. Seperti diilustrasikan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 204 sampai 207, ya. Posisi paling kiri dari atas sampai sedikit ke bawah, ya. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Ada sementara orang yang kalau dia bicara dalam urusan dunia itu bisa membuat Anda terpikat, ya. Kata-katanya begitu cantik, retorikanya begitu menarik dia. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbi. Kadang-kadang dia mengambil nama Allah, ngambil ayat, potong, ambil untuk melekatkan apa yang ada dalam hatinya, ya, untuk mengatakan ini loh, ini dalilnya ini. Tapi enak saja motong sini dia tanpa dia paham apa maksudnya. Wa huwa aladdul khisam. Ya, Allah berfirman, hati-hati, ini musuh yang paling bahaya. Yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Dia akan bicara kepada Anda bukan masalah dusta urusan dunia, ya. Bukan dusta materi, dusta kedudukan, bukan. Tapi dia bicara masalah agama tapi isinya dusta. Quran surah keempat ayat 140, posisi paling kiri sebelah bawah di pojok. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab. Telah tetap ketentuan di dalam Quran yang tidak bisa berubah. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum. Jika Anda mendengar ada seseorang memberikan statement kepada Anda tapi mengingkari ketentuan di ayat Allah. Misal dia ambil ayat Quran, dia tafsirkan sekenanya, ya, dengan tafsiran yang tidak benar, ya.
Atau wa yustahza'u biha, minimal dia olok-olok misalnya isinya. Ya, dia olok-olok Quran, dia olok-olok perangkat keislaman kita misal, kan? Nah, itu sudah selesai. Fala taqudu ma'ahum, jangan sertai ia. Qa'ada itu asalnya menyertai dalam sesuatu yang dekat, ya. Kayak nonton acaranya, duduk mendengarkan seminarnya, baca bukunya, itu nggak usah, kata Quran, tinggalkan dia. Apalagi sudah berlebihan, semua agama adalah sama, menuju pada Tuhan yang satu, cuman caranya beda-beda, maka tinggalkan yang seperti itu. Jelas? Ulama, teman-teman sekalian, terbagi-bagi. Ada ulama tingkat yang paling luar biasa, namanya ulama rabbaniyin. Ulama rabbaniyin adalah ulama-ulama yang memang sampai pada level seorang alim ulama, yang sesuai dengan sabda Nabi SAW, al-ulama warahatul anbiya, ulama pewarisnya para nabi. Mereka orang-orang yang selalu berinteraksi sama kitabullah. Mereka kita temukan selalu berinteraksi dengan hadis-hadis Nabi SAW. Selalu kalau penyampaiannya qala Allah, qala Rasul, Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Tidak pernah dari pendapatnya sendiri, dinukil Al-Quran dan Sunnah dari kisah para sahabat, dari para tabi'in yang dikenal dengan salafil ummah. Ini ulama yang pertama, Rabbani. Ada ulama yang memang, ini istilah dari para ulama, ulama waratha. Ulama waratha ini orang-orang yang terwariskan istilah ulama pada mereka. Tapi orang-orang ini tidak punya kapasitas untuk itu. Saya kasih contoh, kayak kita di Indonesia kan, maaf, gelar ustadz, ya. Ini mudah sekali kan. Siapa saja bisa bicara sedikit agama, ustadz. Jadi ini semua divonis. Yang lebih unik lagi adalah, maaf jangan tersinggung, ini orang di Indonesia sekarang ahli melintir perkataan ini, ya. Jangan dipelintir lagi. Saya tidak singgung siapapun, dan jangan tersinggung, nggak usah tersinggung. Kalau baik terima, nggak baik nggak usah terima, kan selesai gitu. Gelar haji, Pak Haji ini pulang dari haji 40 hari alim. Dari mana alimnya nih? 40 hari memang di sana belajar, hafal Quran. Kalau kita lihat jemaah haji kita datang ke sana, tinggal di hotel, pergi sholat di masjid, dan kebanyakan nongkrong depan hotel, masih banyak merokok di situ, ngobrol-ngobrol. Pulang tiba-tiba jadi alim, dari mana ini disulap ini? Hah? Bagaimana caranya bisa tiba-tiba berubah ini? Dan kita vonis, oh ini berarti seorang alim. Yang banyak terjadi di Indonesia, dan ini kita sayangkan sekali. Kalau khatib tidak hadir, baik silakan Pak Haji gantikan. Tentu semua Pak Haji silahkan, tidak ada yang larang, asal dia punya kapasitas ilmu silakan. Tapi dia naik bicara. Banyak orang di Indonesia terjadi fakta, ya. Kemudian dia turun dari mimbar, dia tidak mau lagi mengatakan tidak tahu, semua tahu. Dan yang jadi masalah pengikutnya fanatik, walaupun salah. Nah ini yang jadi hal yang luar biasa. Ini namanya ulama waratha. Ada orang kakeknya kiai, ayahnya kiai, anaknya jadi kiai otomatis. Dari mana ini otomatis? Ilmu itu harus dipelajari, nggak bisa. Kan itu. Ada yang ketiga, yang terakhir, ulama su. Dan ini Nabi SAW sebutkan, akan datang nanti satu zaman di mana umatku dipimpin oleh ulama su, ulama yang buruk. Kok ada ulama buruk, apa maksudnya? Kata Nabi SAW adalah ulama yang memanggil umat ini pada kesesatan. Mereka diberikan julukan ulama, tapi mereka ngajak orang-orang untuk berbuat hal-hal yang dikarang-karang sama dia, buat cara ibadah sendiri, nggak butuh dengan syariat. Gimana caranya nggak butuh syariat? Kita butuh Al-Quran dan Sunnah, panduan. Nabi SAW mengatakan, telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalau kalian berpegang teguh padanya tidak akan pernah salah selamanya. Kitabullah wa sunnati. Dan kita sayangkan sekarang memang banyak orang juga. Ini satu hal yang perlu kita garis bawahi, supaya kita faham teman-teman sekalian. Sekali lagi, tidak menggurui, ya. Al-Quran dan Sunnah, semua sekarang sekte dalam Islam yang mengatakan saya Muslim, kemudian saya disebutkan kepada kelompok tertentu, kan kami juga punya Al-Quran dan Sunnah, gitu. Baik, semua orang memvonis punya Al-Quran dan Sunnah, tapi permasalahannya ada satu kalimat yang mestinya kita tempelkan dengan itu. Apa itu? Sesuai dengan pemahaman para sahabat. Maksudnya para sahabat. Al-Quran turun kepada para sahabat, banyak ayat turun kepada para sahabat. Hadis-hadis Nabi SAW disebutkan di hadapan para sahabat. Berarti kalau kita kembali kepada tafsir, kita kembali kepada hadis Nabi SAW, lihat perkataan para sahabat. Itu yang penting. Kita sekarang nggak ayat Al-Quran kita vonis sendiri. Banyak orang-orang yang akhirnya menyalahkan orang lain karena masalah ayat dibaca, oh ini maksudnya begini, sudah selesai, dihakimi sama dia. Atau ini hadis begini, kemudian langsung divonis sama dia. Padahal sebenarnya tidak kembali kepada pemahaman para sahabat. Ini yang Allahu a'lam, yang saya tahu akhirnya membuat umat ini banyak kemana-mana pemahamannya. Dan banyak di antara mereka mengatakan, itu kan zaman sahabat. Sahabat juga bisa melakukan, kenapa kita tidak? Tentu saja sahabat melihat Nabi SAW. Apalagi Khulafaur Rasyidin, gitu kan? Buktinya Utsman bin Affan boleh buat susun Al-Quran,
Dan zaman Umar bin Khattab dijadikan tarawih 20 rakaat. Siapa mereka? Khulafaur Rasyidin. Kata Nabi SAW apa? Alaikum bisunnati wa sunnatu khulafaur Rasyidin mahdiyyin min ba'di. Addu alaihi bin nawajib. Berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaur Rasyidin. Antum masuk khulafaur Rasyidin? Kan tidak kan? Nah, iya. Mau disamain perbuatan dia dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dari mana ini? Tidak bisa ketemu, ada dalil menjelaskan masalah itu kan? Berpegang teguh pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang disepakati khulafaur Rasyidin, sunnah mereka yang kita ikutin, perbuatan-perbuatan mereka, contoh yang mereka lakukan, bukan kita teman-teman sekalian, gitu kan? Jadi kita harus jangan tarik, oh itu buktinya sahabat bisa buat, kita juga bisa buat, nggak bisa. Pada saat itu para sahabat ada, masih hidup dan mereka sepakati untuk itu. Ini yang perlu kita ketahui. Allahu a'lam.